Halo teman-teman pecinta anak kecil di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi Pixar terbaru yang berjudul Inside Out 2 yang baru saja dirilis di bioskop. Film ini akan menceritakan tentang kehidupan Riley sebagai seorang remaja dan kemunculan emosi-emosi baru yang mengendalikannya. Sebelumnya, kita harus sepakat dulu, kalian yang menonton konten ini sudah menonton film Inside Out yang pertama dahulu, supaya saya tidak terlalu sulit menjelaskan berbagai macam karakter yang ada di film ini. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan Riley yang tengah berada di pertandingan hoki. Terlihat para emosi saling bekerja sama untuk membuat Riley menang dalam pertandingan itu. Ada Joy alias senang, Anger si marah, Fear si takut, dan Disgust si jijik. Dan juga yang terakhir, Sadness si sedih. Selanjutnya, Joy menjelaskan kalau Riley kini sudah menjadi remaja berumur 13 tahun yang mengalami perubahan besar dalam hidup dan personalitinya. Oh, and she's officially a teenager now. Tak hanya pulau memori, tepat di paling bawah dirinya, kini memiliki sebuah kepercayaan atau bisa dibilang jati diri. Riley juga memiliki hati yang baik, membantu temannya, dan ia mendapatkan teman di SMP-nya itu yang bernama Grace dan Bree yang juga menjadi teman main hokinya. Balik lagi ke pertandingan, karena jati dirinya yang didominasi oleh kesenangan, kebaikan, dan kepedean, akhirnya Riley dan teman-teman memenangkan pertandingan. Pertandingan mereka ditonton oleh pelatih SMA terkenal yang mengajak mereka bertiga untuk mengikuti camp hoki. Ibu dan ayah menyemangati Riley, namun Riley malah cemas mengingat pertandingannya tadi yang dirinya menjatuhkan lawan dan mendapatkan pelanggaran. Joey akhirnya membuang ingatan tak menyenangkan tersebut. Tak hanya itu, mereka semua membuang semua ingatan yang tak menyenangkan yang dipunyai Riley. Joey ingin pergi ke bawah untuk membawa ingatan Riley yang memenangkan pertandingan bersama temannya tadi, dan Sadness diajak untuk ikut. Tempat jati diri itu dipenuhi oleh ingatan-ingatan positif yang menjunjung ke atas membentuk sebuah pohon kepercayaan. Di malam hari, saat para emosi tertidur, mereka terbangun akibat ada suara tit, tit, tit. Saat mengeceknya, itu berasal dari tombol pubertas Riley. Setelah Joey membuang tombol itu, tiba-tiba kantor mereka didatangi para pekerja yang langsung menghancurkan tempat tersebut. Kata salah satu pekerja, mereka ingin membesarkan tempat ini karena katanya ada emosi baru yang akan datang. Saat terbangun, Riley tiba-tiba menjadi overreacting terhadap semuanya. Sadness hanya menekan sedikit konsol itu dan itu membuat Riley menangis. Terjadi perubahan pada diri Riley, dirinya menjadi bau dan bahkan tumbuh jerawat. Riley, Grace, dan Bree diantarkan orang tua Riley ke camp hoki. Riley senang sekali karena ia dan temannya bisa menjadi satu SMA dan bermain hoki lagi bersama. Namun, Disgust mengetahui sesuatu kalau Bree dan Grace menyembunyikan sesuatu. Grace keceplosan bilang kalau mereka tak bisa bersama dan akan berada di SMA yang berbeda. Namun, camp hoki ini bisa menjadi pertandingan terakhir mereka bersama. Riley pun sedih mendengar hal ini, sehingga dirinya menangis terseduh-seduh karena si Sadness. Riley berada di SMA dan saat menuju ke tempatnya Grace dan Bree, Riley menabrak pehoki yang diidolakannya yang berasal dari SMA ini juga yang bernama Val. Saat itu, konsol menjadi oranye yang ternyata itu perbuatan emosi baru, yaitu anxiety alias si cemas. Ada juga envy, si emosi cemburu yang cemburu akan sesuatu, salah satunya rambutnya Val.
Yang pink ini adalah embarrassment alias rasa malu yang sering muncul di usia remaja. Selanjutnya ada ennui, si emosi kejenuhan yang membawa suasana lesu dan bosan kepada Riley. Saking malasnya, dia cuma pakai HP untuk mengakses konsol Riley. Lead the way. Alright, grab your stuff and follow me. Riley memiliki pilihan apakah ia harus bersama teman-temannya atau bersama Val si teman baru. Anxiety cemas karena 3 hari ke depan sangat menentukan bagi Riley. Ia harus segera mendapatkan teman di SMA ini. Anxiety memperlihatkan skenario buruk Riley yang mungkin saja membuat Val terganggu bersama teman-temannya hingga menjadi penyendiri tak punya teman di SMA. Tiba-tiba muncul emosi nostalgia yang tak harusnya muncul saat ini. Val membawa Riley ke locker room dan bertemu dengan tim hoki SMA ini. Di sana, Bree dan Grace datang dan Joey membuat mereka teriak-teriak di tempat itu sehingga mengganggu semua orang termasuk si pelatih, dan pelatih juga menyita semua HP milik peserta camp akibat Riley. Karena Joey, si pelatih menjadi marah dan menghukum semua orang, dan tentunya ini bukanlah impresi pertama yang bagus. Saat istirahat, Riley mendengar teman-temannya Val tak yakin jika Riley akan diterima oleh pelatih yang membuat Anxiety mengeluarkan idenya mendekati Val agar Val bersimpati kepada Riley. So amazingly, and I really look up to you. Yap, dan itu berhasil, dan saat pembagian tim, Anxiety mengambil alih agar Riley satu tim dengan Val dan mengabaikan temannya dengan merusak pohon kepercayaan. Tentunya teman Riley kecewa dan Anxiety ingin membuat pohon kepercayaan baru menggunakan ingatan dirinya tadi dan dilarang oleh para emosi lama. Anxiety mengurung mereka supaya dirinya bisa menjalankan rencananya dengan lancar. Langsung Anxiety meletakkan ingatan Riley yang ingin masuk ke SMA dan meninggalkan temannya ke kepercayaan Riley. Mereka dibawa ke sebuah ruangan tempat rahasia Riley dibuang dan disimpan. Tempat itu sangat gelap dan mereka sadar kalau dibuang. Ya, di dalam itu ada Bluffy, karakter film anak-anak yang sering ditonton Riley dulu, dan hingga kini Riley masih menyukai acara itu. Di sana juga ada Lanceless Blade, karakter game yang Riley cintai dulu. Ada juga si rahasia tergelap Riley yang sangat gede dan juga hitam. Mereka meminta tolong ke Lance untuk mengeluarkan mereka dari botol ini, namun ternyata Lance cuma bisa berguling. Bluffy memanggil tasnya yang bernama Pouchy untuk mengeluarkan mereka dari tempat ini, dan mereka bisa keluar menggunakan dynamite. Mereka semua terpergok oleh penjaga yang membuat Lance berguling dan melintas. Para penjaga menjadi lalai dan memasukkan diri mereka sendiri ke loker. Sebelum kembali ke kantor, mereka harus mengambil kembali pohon kepercayaan baik Riley yang dibuang Anxiety tadi. Joey memimpin mereka untuk mengambil pohon itu, namun di tengah jalan mereka malah tersesat karena jalan yang dulu pernah dilalui Joey dan Sadness tertutup. Pagi hari sekali, Anxiety memimpin dan membuat Riley berlatih keras supaya bisa masuk ke tim hoki. Val juga berada di sana dan mereka senang rencana ini berhasil, dan Val juga mengajak Riley untuk makan malam nanti. Riley mengabaikan temannya lagi, dan di sisi lain, Joey dan kawan-kawan tiba di Sungai Kesadaran. Mereka harus mengikuti sungai ini untuk menuju ke pohon kepercayaan, namun harus ada yang pergi ke kantor sebenarnya agar bisa membawa mereka semua kembali pulang, dan Sadness terpilih untuk naik ke atas menggunakan terowongan. Untuk menjilat Val, bahkan Envy membuat Riley memakan makanan yang tak disukainya. Joey dan kawan-kawan bingung mengapa Riley memakan brokoli, dan karena terpaksa mereka harus naik brokoli itu. Di sisi lain, Anxiety meletakkan banyak ingatan cemas ke Riley yang membuat pohon Riley menjadi oranye. Setelah itu, Val dan kawan-kawan bilang ke Riley kalau nasibnya ditentukan oleh buku yang ditulis pelatih. Buku itu berisi baik dan buruknya Riley. Hal tersebut tentunya membuat Anxiety semakin cemas, dan di jalan bukannya membuat Riley menjadi keren, mereka malah membuat Val dan yang lain risih.
Balik ke Joy dan yang lain, mereka masih berada di atas brokoli. Yang di sisi lain, Joy ditanya siapa band favoritnya dan Joy menjawab band favoritnya di SMP. Namun hal itu memalukan karena masa Joy masih tak bisa move on dari SMP-nya. Anxiety memanggil semua ingatan Riley mengenai musik dan tak sengaja membawa Sadness kembali ke kantor dengan cepat. Karena tak ada band yang bagus, Ennui pun membuat Riley menjawab secara sarkas dan tiba-tiba juga membuat sebuah jurang di sungai kesadaran Riley. Jurang itu bernama Jurang Sarkas. Joy meminta tolong kepada pekerja di seberang jurang untuk menyeberangi mereka, namun suara yang sampai ke pekerja malah suara sarkas. Setelah itu datang Bri dan Grace yang bilang kalau Riley kan suka band Get Up and Glow, bahkan masih menontonnya hingga kini. Setelah selesai, temannya Val cerita kalau Val dulu sebagai pendatang baru langsung menyetak 2 skor dan membuat Val langsung masuk ke dalam tim. Anxiety pun cemas dan ia membawa banyak sekali memori ke bawah dan ia melihat brokoli di bawah itu. Joy dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan dan di sini Anger, Discuss, dan Veer malah putus asa dan marah karena mereka tak bisa kembali ke kantor dan mereka menyalahkan Joy. Ya, Joy tiba-tiba marah. Dia bilang dirinya capek harus bersikap positif sepanjang waktu sementara mereka taunya hanya mengeluh saja. Joy pun menangis dan untungnya Anger menenangkan dan menggunakan alat penyedot pekerja mereka naik ke atas lemari ingatan. Kantor, Sadness ketahuan oleh Embarrassment, namun Embarrassment malah membantu Sadness bersembunyi. Joy dan yang lain masuk ke Imagination Land. Di sana kini sudah sedikit berbeda dan di sana ada gosip yang Riley suka. Mereka masuk ke bantal imajinasi saat tidur. Tempat ini dikuasai oleh Anxiety yang membuat banyak sekali kemungkinan buruk membuat Riley tak bisa tidur. Mereka membuat imajinasi yang membuat Riley tenang dan Anxiety sadar kalau Joy lah yang melakukan itu. Joy memberitahu semua pekerja kalau Anxiety sudah salah berbuat seperti ini karena dengan membuat kemungkinan buruk bukannya membuat Riley tenang malah membuatnya tak bisa tidur. Pada akhirnya karena Joy, semua pekerja membuat imajinasi Riley menjadi positif semua. Yap, dan pada akhirnya Riley pun tertidur setelah tenang. Joy dikejar penjaga keamanan yang dikirim Anxiety. Mereka kabur menaiki balon future career. Anxiety kesal dengan Joy dan ia kembali berulah. Ia membangunkan Riley dan membuat Riley cemas memikirkan catatan pelatih dan membuat Riley menyelinap untuk melihat catatan itu. Sadness disuruh Joy untuk mencegah hal itu dan Sadness menggunakan HP Ennui untuk membuat Riley sedih saat ingin membuka buku itu. Mereka sadar kalau Sadness ada di sini. Anxiety menemukan Sadness di kamarnya. Anxiety mengambil HP itu dan saat Riley melihat bukunya, di situ dikatakan Riley belum siap untuk masuk ke tim. Anxiety menjadi semakin panik dan ia ingin mengubah pikiran pelatih. Untuk itu mereka membutuhkan ide. Ide itu datang dari langit yang membuat Joy dan kawan-kawan termasuk ke dalam badai ide. Anxiety membutuhkan ide yang sangat besar, yang di sisi lain Joy dan yang lain naik ke ide yang besar itu agar mereka bisa kembali ke kantor. Ya, mereka tak bisa masuk dan malah terjatuh yang untungnya Veer memiliki parasut. Anxiety memakai ide itu. Riley mulai menjalankan idenya. Ia mewarnai rambutnya seperti anggota tim hoki. Ia kembali mengabaikan temannya dan Anxiety bilang mereka harus mencetak 3 gol agar bisa masuk ke tim. Joy dan yang lain tiba di tempat ingatan yang dari dulu Joy buang karena menurutnya Riley tak membutuhkan ingatan menyedihkan dan sudah menggunung sampai sekarang. Anxiety meletakkan satu lagi ingatannya di bawah yang membuat pohon baru menjadi sempurna. Come on. I'm not good enough. Ya, kepercayaan Riley kini malah bilang, I'm not good enough, yang artinya aku tidak cukup baik, yang membuat Anxiety panik. Saat itu, Sadness diminta membawa Joy dan yang lain balik, dan dibantu oleh Embarrassment, mereka ingin membawa Joy pulang, namun Anxiety malah menghancurkan alat itu.
Ya, tak ada lagi yang bisa membawa mereka balik ke kantor yang membuat Joey menjadi putus asa. Dan kali inilah kita melihat Joey putus asa. Joey melihat ingatan-ingatan yang dibuang itu. Joey bingung, sedih, dan gelisah karena melewatkan sesuatu. What am I missing? Namun, apapun yang terjadi, mereka harus kembali ke kantor. Dan saat permainan hoki, Riley menjadi egois untuk mencetak gol. I'm not good enough. Anger memiliki ide untuk memanggil kembali Pouchi dan Pouchi pun muncul. Mereka meminta cara agar mereka kembali ke kantor, namun di dalam Pouchi hanya ada dinamit. Take it! Riley egois dan malah mengambil bola dari rekan timnya akibat anxiety. Setelah menyusun dinamit, mereka berencana meledakkan tebing dan menggunakan ingatan buruk yang menggunung itu untuk kembali ke kantor. Ya, mereka terbawa bersama ingatan buruk itu ke bawah tebing. Yang di sisi lain, Riley yang bermain kasar dimasukkan ke box penalti karena telah menabrak Grace. Joey dan yang lain masuk ke dalam bawah tempat ingatan yang membentuk kepercayaan Riley, dan ingatan buruk itu ikut menjadi kepercayaan Riley. Get it together. Come on, Riley, get it together. Putting too much pressure on her. Anxiety panik dan membuat Riley semakin cemas dan seperti terkena serangan panik, sementara Joey yang baru saja sampai tak bisa apa-apa karena mereka tak bisa mencabut pohon kepercayaan. Joey menyadarkan Anxiety dan ia berkata mereka tak bisa mengontrol Riley, dan akhirnya Joey berhasil membawanya keluar dan mereka mencopot pohon itu dan menggantikannya dengan pohon positif. Anxiety pun tersadarkan kalau mereka semua tak bisa menentukan siapa Riley, dan Joey akhirnya juga sadar mereka tak seharusnya membuang ingatan buruk Riley karena mereka tak bisa menentukan siapa Riley. Ya, ingatan-ingatan itu membentuk sebuah pohon ingatan baru yang kini berisi Riley yang memiliki segalanya. Ia baik, ia tidak baik, ia takut. Ya, intinya bercampur aduk lah. Mereka memeluk pohon itu dan menjadi bersatu yang membuat Riley kini menjadi tenang. Riley, you okay? Selanjutnya, Riley pun jujur kepada teman-temannya kalau dirinya panik karena mereka akan beda SMA nanti dan minta maaf karena sudah berbuat tak baik kepada mereka. Setelah itu, Riley pun kini menginginkan Joy dan akhirnya Riley menjadi senang dan tenang. Ia melanjutkan permainan dengan santai dan dengan senang hati, bermain bersama teman-temannya. Di sore hari, Riley bersama Val tengah menunggu hasil dari pelatih dan tentunya Anxiety menjadi cemas, namun Joy menenangkannya dan menyuruh Anxiety duduk di kasur pijat. Who said that? It's my new buddy. Pouchi pun ada di sana dan saat itu mereka akhirnya bisa membuat Riley tenang. Riley kini menjadi anak remaja yang senang dan bisa dibilang Riley kini sedang mencari jati diri dan akhirnya ia keterima bermain hoki di SMA itu. Selanjutnya, ibu dan ayahnya bertanya, bagaimana camp hokinya Riley? Riley menjawab, lumayan. Anxiety di emosi ibu dan ayahnya kembali lagi, namun emosi si ayah malah bodo amat nonton sepak bola seperti biasa. Di ending credit scene, kita melihat Joey yang mendatangi tempat rahasia gelapnya Riley dan berencana untuk mengeluarkannya. Rahasia gelap itu bilang kalau Riley pernah apa gitu, saya lupa. Namun Riley bilang, walah cuma itu toh. Kirain Riley pernah kencing di kolam renang, dan mendengar itu rahasia gelap pun menjadi takut dan masuk kembali dan film pun berakhir. Oh no, wait! Yap, sepertinya ending credit scene tadi akan menjadi setup untuk Inside Out ketiga yang mungkin akan mengeksplor topik mengenai rahasia gelap Riley seperti kencing di kolam tadi, ngupil nempelin ke tembok, dan lain-lain. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen videonya ya teman-teman. Terserahlah kalian komen apa aja, mulai A, I, U, E, O pun sangat diperbolehkan. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios. Kambing bakar Baphomet.